Selamat sore, tetap semangat kawan. Sesuai request beberapa dari kalian, jadi kita lanjutkan QP. Sudah siap kawan? Mari kita mulai. Suatu siang, kawanan SPBU sedang membicarakan tentang Kiba Yoshiaki. Tentu itu bikin heran Kotori, mengingat rekan-rekan SPBU ini dulu tidak satu sekolahan sama Kiba, karena SMA Kiba ada di pinggiran kota. Lalu majulah Turbo yang disebut sebagai ensiklopedianya para berandalan di kota ini. Turbo bilang Kiba sempat jadi berandalan nomor 1 dengan beberapa orang kuat di sekitarnya, termasuk Kunimi Ryuji, orang yang sama yang pernah membawa ratusan orang mengeroyok Ueda Hidetora. Jadi setelah Freshman Alliance dikalahkan, Kunimi Ryuji jadi sasaran kemarahan para murid senior di SMA Asa. Tiap hari Ryuji terus-terusan diajar. Lalu Kibalah yang datang dan menolong Kunimi menghentikan kemarahan dan kebencian di SMA Asa. Sejak itu Kunimi seperti jadi tangan kanannya Kiba. Selain itu ada satu orang kuat lain yang mendukung Kiba, yaitu salah satu sahabat Kotori, Susumoto Koso. Kotori kaget mendengarnya, apalagi pas Turbo ngomong kalau Kiba itu udah jadi kayak saudara dengan Susumoto dan juga Sone. Semua itu berkat Ueda Hidetora yang mengenalkan ketiganya. Kotori tersenyum dan semakin respect pada Hidetora, sosok yang juga dikaguminya sejak dulu. Selain itu, karakter Kiba juga yang bikin dia direspek sama semua berandalan kota ini. Bahkan selama Kiba jadi murid SMA, tidak ada perkelahian besar yang pernah terjadi. Kotori tersenyum senang membayangkan kalau saja dia dan Ryo juga bisa ada bersama teman-temannya itu. Tentu hidupnya akan lebih menyenangkan. Jadi sekarang Kiba sibuk apa ya? Tanya Kotori sambil menyalakan sebatang rokok. Kotori sampai menjatuhkan rokoknya gara-gara kaget mendengar sekarang Kiba kerja di taman kanak-kanak. Tempat itu terkenal karena disebut dijaga oleh pria paling menakutkan seantero kota. Sorenya, Kotori langsung mendatangi TK tersebut. Dia menghampiri seorang murid dan bertanya, apa ada pria dengan muka seram di sini? Bocah itu diam sejenak, lalu menangis dengan keras. Bahkan tangisannya memancing anak-anak TK lainnya ikut menangis. Kiba berlari keluar dengan panik. Dia bingung, semua muridnya menangis histeris. Lalu matanya menangkap kehadiran sosok besar yang sedang kebingungan. Kiba langsung mengenalinya, Ishida Kotori. Setelahnya, mereka berdua pun ngobrol. Sune mampir beberapa waktu lalu, makanya aku sudah mengira kamu akan datang juga, kata Kiba. Sementara Kotori nanya, kenapa dia harus memakai topeng besar untuk menutupi mukanya. Biar anak-anak ini tidak mengalami trauma melihat muka serammu itu, saut Kiba kesal mengingat kejadian sebelumnya. Aku tidak pernah berpikir kamu akan kerja di tempat ini, kata Kotori. Kiba cerita kalau TK ini didirikan oleh neneknya. Dulu dia juga tidak berminat, tapi setelah lulus SMA, Kiba pun mencoba ikut mengurus TK tersebut. Bocah-bocah ini menganggapku sebagai orang paling kuat di muka bumi. Kayak seorang kakak yang selalu bisa diandalkan, cerita Kiba dengan muka berbinar. Sepertinya TK itu sudah memberi arti kehidupan bagi Kiba. Bagaimana kabar Hidetora-san? Tanya Kotori. Kiba bilang kalau Hidetora pindah ke Tokyo karena ingin buka restoran masakan barat. Ngomong-ngomong, apa kamu sudah dengar kalau Susumoto akan punya anak? Ya, aku sudah ketemu dia, jawab Kotori. Keparat itu langsung menolak pas aku bilang akan menyekolahkan anaknya di sini. Katanya, dia tidak akan membiarkan anaknya jadi berandalan gara-gara diasuh olehku, kata Kiba dengan geram. Kotori pun tertawa mendengarnya. Tak berapa lama, Kiba menghantar Kotori berjalan pulang. Dia memberi nasihat
agar Kotori melupakan tentang Asuma Ryo. Aku kadang masih mendengar kabar tentangnya. Dia tidak lagi hidup di dunia yang sama dengan kita. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan, kata Kiba. Kotori terdiam tak menjawab. Kiba lalu pamit kembali ke sekolah. Belum jauh berjalan, Kiba berteriak ke arah Kotori. Kalau butuh bantuan, jangan ragu memanggilku. Aku memang memakai celemek, tapi taringku masih ada. Kotori mengangguk dan tersenyum mendengarnya. Di sebuah kafe, ada Ichi yang sedang mengungkit masalah Kinjo. Dia seperti sedang mengkritik tindakan Ryo yang dianggap berlebihan. Ucapannya diaminin oleh beberapa orang lainnya. Ichi lalu berjalan ke arah Kawashima, orang nomor 2 di geng tersebut. Apa kamu tidak merasa begitu juga? Bukankah dirimu bisa lebih baik memimpin geng ini? Tanya Ichi. Kawashima bertanya, apa Ichi akan mendukungnya? Tentu saja, jawab Ichi cepat. Kalau begitu, kita harus merencanakan revolusi, saut Kawashima. Sementara di luar ruangan, ada Buntoku yang diam saja mendengarkan pembicaraan barusan. Di tempat lain, Asuma Ryo sedang di kantor gangster, bertemu satu pria berbadan besar. Jadi kamu Asuma Ryo? Kitsukawa sering membicarakanmu, kata pria itu. Maaf, apa bisa mempertemukanku dengan Big Boss? Tanya Ryo. Kitsukawa langsung kesal mendengar permintaan Ryo. Namaku Harada. Aku orang nomor 2 di sini. Apa tidak cukup bicara denganku? Tanya Harada. Ryo diam tak menjawab, memberikan gestur kalau niatnya sudah bulat. Harada mengerti. Dia lalu berdiri buat melapor ke ruangan bos. Kitsukawa segera mengomeli Ryo karena dianggap tidak tahu diri dan bisa bikin Kitsukawa ditegur oleh bosnya. Tapi Ryo tetap diam saja sampai Harada keluar dari ruangan dan meminta Ryo masuk. Tentu itu mengejutkan Kitsukawa, apalagi dirinya dilarang ikut. Beberapa saat Kitsukawa ditinggal sendirian, hampir 1 jam. Pas Harada dan Ryo akhirnya keluar, terlihat wajah senang Ryo yang menandakan tujuannya datang sudah tercapai. Setelah Asuma Ryo pergi, Kitsukawa ngeluh pada Harada kenapa Ryo diperbolehkan menemui bos mereka. Kalau saja kamu lihat, jantungku hampir berhenti pas pria itu minta agar bos mengakui keberadaan geng miliknya dan menghargai wilayah kekuasaannya, kata Harada. Dia lalu meletakkan sebuah pistol di meja. Cuma ada 1 peluru di dalamnya, Rusian roulette. Tidak banyak orang yang berani menarik pelatuknya, tapi pria itu melakukannya. Tidak cuma sekali, tapi sampai 3 kali. Karena bos menyukai nyalinya, jadi permintaan Asuma Ryo dipenuhi, kata Harada sambil nyengir. Kitsukawa cuma bisa memasang muka masam mendengarnya, karena ini berarti Ryo sudah melebihi posisinya sekarang. Besoknya, ada Kawashima yang dipanggil Kitsukawa ke sebuah gedung kosong. Di situ Kawashima dikenalkan pada 2 orang dari Kansai yang disebut sebagai prajurit bayaran. Salah satunya yang berkepala pelontos minta izin memperkenalkan diri. Dia menunjuk temannya dan bilang, kalau mau pekerjaan cepat dengan pistol, dia ahlinya. Tapi kalau mau menghajar target sedikit demi sedikit alias tangan kosong, itu bagianku. Pria itu juga bilang mereka dipanggil dengan sebutan Tom dan Jerry. Kitsukawa mengingatkan agar Kawashima tidak mengacau. Pastikan kamu habisi Asuma Ryo. Di SPBU ada Saburo yang ngomong dia sedang mengkoleksi kartu Kamen Rider dengan nomor khusus yang ada di dalam bungkus snack. Dia minta bantuan agar kawanan SPBU membantunya. Noguchi, Tohru, dan Kinshiro jelas langsung menolaknya. Karena sayang uang harus dipakai buat beli snack begituan. Saburo tidak menyerah. Bagaimana kalau yang menemukannya akan kuajak ke klub striptease dan aku yang menanggung semua biayanya.
Kinshiro juga dua lainnya langsung maju dan bilang akan melakukannya. Mereka terdiam pas Kotori keluar dengan muka serius. Aku juga mau ikut. Di sebuah jembatan, ada Kawashima yang tersenyum licik pada satu orang yang dia jebak, yaitu Buntoku, yang adalah pengawalnya Asuma Ryo. Sepertinya Kawashima ingin menyingkirkan orang-orang dekatnya Ryo demi terwujudnya rencana kudeta dari dirinya. Dan eksekutornya adalah Tom, prajurit bayaran berkepala pelontos yang spesialis pertarungan jarak dekat. Dia memang bodoh, tapi tidak buruk kalau soal berkelahi, kata Kawashima pada Tom yang cuma tersenyum lebar. Dia cuma perlu dibuat nginep di rumah sakit selama 2 minggu kan bos? Geman Tom. Siapa kau keparak? Bentak Buntoku. Bukan masalah pribadi, aku cuma melakukan pekerjaan, kata Tom sambil nyengir. Buntoku melepas jaketnya dan berteriak marah. Coba saja kalau bisa. Kamu dapat orang kuat, Kawashima-san, kata Ichi yang berdiri di sebelahnya. Apa kita lanjutkan rencananya? Kawashima tersenyum licik. Tentu saja, ini waktunya menurunkan Asuma Ryo dari tahta. Dan di bawah mereka, Buntoku sudah terkapar babak belur dengan tangan kiri tampak dalam posisi yang aneh. Di tempat lain ada Kinshiro yang memborong banyak snack berisi kartu Kamen Rider. Dia berusaha keras untuk bisa memenangkan tiket klub striptease. Tak disangka dia ketemu Kotori yang juga membeli sekotak besar snack yang sama. Di suatu siang, Tsusumoto mampir ke SPBU dan membawakan foto zaman SMP. Kotori tertawa melihat wajah-wajah culun mereka. Ini saat perkelahian besar di pertunjukan kembang api kan, kata Kotori. Itu gara-gara kamu yang mabuk berat dan bikin keributan, sahut Tsusumoto. Ya aku ingat. Ini masa-masa kita masih jadi bocah idiot dan bodoh, lanjut Kotori. Lebih ke kamu aja sih. Kami cuma kena imbasnya, kata Tsusumoto. Tapi tiba-tiba muka Kotori jadi serius dan bilang, ada yang aneh dari foto ini. Kamu tidak ada di dalamnya, kata Kotori pada Tsusumoto. Kawan lamanya itu berteriak kesal. Itu karena aku yang megang kamera, goblok. Masuk akal juga, jawab Kotori bikin kesal Tsusumoto. Tapi satu foto bikin suasana jadi hening. Foto Asuma Ryo bersama sang kakek. Entah kenapa, setiap membicarakan Ryo, Kotori jadi murung. Seolah yang terjadi pada Ryo saat ini adalah tanggung jawabnya.